Cerita wayang kulit ringkasan Murwakala atau acara ruatan. Pada suatu hari, tatkala di Kahyangan Jonggring Salaka, di mana Bathara Guru sedang mengadakan perapatan atau pertemuan agung dengan para Bathara, tiba-tiba datang menghadap sembah Bathara Kala, seorang putra Bathara Guru yang berupa raksasa. Setibanya di hadapan Bathara Guru, dia menyampaikan keluhan bahwa setelah dia turun ke Marcapada harus makan batu wadas sehingga perutnya sering terasa sakit. Bathara Kala menceritakan juga bahwa pada suatu saat pernah istirahat di bawah pohon yang rindang, dikejutkan oleh seorang penyadap nira yang jatuh di dekatnya. Karena terkejutnya, tangannya bergerak menyambar orang itu, dan karena perutnya yang sangat lapar, langsung dia memakannya. Dan pada saat itu dia merasakan betapa nikmat, lezat dan enaknya daging manusia. Karena pada saat itu dia baru pertama kali merasakannya. Karena ketagihan, maka Bathara Kala menghadap Bathara Guru untuk meminta izin agar diberi makan yang berupa daging manusia. Alangkah terkejutnya dan cemasnya Bathara Guru tatkala mendengar permintaan putranya itu. Dalam sekejap Bathara Guru berdiam diri, merenungkan apa yang akan terjadi bagi umat manusia di Marcapada. Apabila diizinkan, niscaya dalam waktu yang tidak lama umat manusia akan habis. Tetapi bila tidak diizinkan, bagaimana nasib Bathara Kala yang tentu akan secara diam-diam memakannya juga. Dengan gelisah tak sabar Bathara Kala menunggu jawaban Bathara Guru. Kegembiraan akhirnya meluap bagi Bathara Kala setelah permintaannya dikabulkan, walaupun dengan suatu syarat, yaitu yang boleh dimakan hanya anak Sukerta saja. Tak lama kemudian Bathara Kala memohon diri. Dia bergegas menemui Bathari Durga di Kahyangan yang bernama Setra Gondomayit atau disebut juga Dandang Mangore. Setelah Bathari Durga mendengar penuturan Bathara Kala, hatinya turut gembira, bahkan menyarankan agar segera pergi mencari anak-anak Sukerta, memilih saat yang baik. Dengan hingar-bingar karena gembira, Bathara Kala turun ke Marcapada mencari anak Sukerta. Anaknya diizinkan untuk dijadikan mangsanya. Kegembiraannya dilampiaskannya dengan berteriak dan bertingkah laku yang aneh-aneh. Di sepanjang perjalanan dia berpikiran bahwa selama hidupnya tidak akan pernah kelaparan lagi karena jumlah anak Sukerta sangat banyak. Sepeninggalan Bathara Kala di Kahyangan Jonggring Salaka, dari pertemuan itu ributlah para Bathara, mengkhawatirkan nasib umat manusia di Marcapada pada waktu yang akan datang. Bathara Narada yang juga bernama Kaneka Putra mengadakan perundingan dengan Bathara Wisnu
dan Batara Brahma mencari cara untuk menyelamatkan umat manusia di Marcapada dari ancaman maut Batara Kala. Ketika dewa itu turun ke Marcapada, mereka beralih rupa. Batara Narada sebagai Hayang Naya, Batara Wisnu sebagai Kamajaya, sedangkan Batara Brahma menjadi Dewi Ratih. Wisnu berganti namanya dengan Dalang Kandabuwana. Brahma berganti nama Seruni, dan Batara Narada berganti nama Kiai Klungkung, bertugas sebagai tukang kendang. Dengan membawa wayang dan gamelan seperlunya, mereka berkelana. Akhirnya sampai di rumah seorang janda bernama Biyung Sumampir di desa Mendangkawit. Alkisah bahwa Biyung Sumampir mempunyai seorang anak laki-laki perjaka bernama Jaka Mulia. Sebagai anak desa, pekerjaan anak itu membantu meringankan pekerjaan orang tuanya yang janda itu mencari kayu bakar atau dedaunan di hutan. Kedatangan ketiga orang itu disambut dengan gembira.